Tipsnya adalah agar teman-teman bisa berhasil melewati tes urin ini atau request yang kedua ini adalah yang pertama, teman-teman disarankan untuk 1 minggu atau H-3 sebelum melaksanakan request yang kedua ini, teman-teman harus istirahat yang cukup, kemudian perbanyak minum air. Yang diambil itu teman-teman yang tengahnya saja, jangan urin yang pertama, karena biasanya urin yang awal atau yang pertama itu masih banyak bakteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel saya Bribda Mulyadi. Oke, terima kasih buat teman-teman sudah mampir di channel YouTube saya ini. Jangan lupa langsung tekan tombol subscribe, kemudian di like dan juga di share ke seluruh sosial media kalian untuk video ini ya. Dan buat kalian khususnya para pejuang ingin menjadi anggota Polri, langsung saja bergabung di grup Chassis Polri Nusantara tahun 2022 di Telegram. Nanti saya akan sertakan linknya di deskripsi video. Nanti silakan teman-teman langsung diklik dan bergabung di sana karena seluruh Indonesia khususnya para Chassis Polri sudah bergabung. Oke teman-teman, untuk video kali ini saya akan membahas mengenai salah satu tes yang mungkin teman-teman bakal kalian lewati atau teman-teman yang sekarang sedang melaksanakan tes request 2, karena sebelumnya teman-teman sudah melewati serangkaian tes yang terakhir yaitu tes kesemaptaan jasmani, dan tentunya saya mengucapkan selamat buat teman-teman yang sudah berhasil lolos di tes terakhir kemarin yaitu kesemaptaan jasmani, yang mungkin sudah bergabung untuk melewati dan juga melanjutkan tes yang kedua yaitu tes request kedua. Dan buat teman-teman yang belum berhasil kemarin, mungkin tidak masuk perankingan atau lulus tidak terpilih, jangan berkecil hati, tetap semangat dan teman-teman bisa mencoba untuk tahun depan ya. Semangat, oke? Teman-teman, untuk video kali ini saya akan membahas mengenai tes lanjutan setelah melaksanakan tes kesemaptaan jasmani. Teman-teman akan langsung menghadapi tes request 2 atau pemeriksaan kesehatan yang kedua. Nah, teman-teman, request kedua ini sebenarnya hampir sama dengan request pertama, hanya saja perbedaannya adalah kalau request yang pertama itu mengecek kesehatan kita di bagian luar, namun untuk request yang kedua ini tim atau panitia akan mengecek di bagian dalam kita seperti darah dan lain sebagainya. Nah, di video kali ini kita akan bahas sampai tuntas beserta trik-triknya supaya teman-teman bisa lulus melewati tes request kedua dan nantinya bisa berhasil kemudian melanjutkan untuk tes yang terakhir ya. Oke, langsung saja kita akan mulai. Nah, di request kesehatan yang kedua ini teman-teman, tes yang pertama itu nantinya panitia akan melaksanakan tes pemeriksaan urin ya. Jadi teman-teman mungkin bertanya-tanya, Kak, kira-kira kenapa sih urin tuh wajib dicek dan apa tujuannya ya? Jadi tujuannya teman-teman adalah pemeriksaan urin itu bertujuan untuk mengecek kandungan gula kita itu normal atau tidak, kemudian mengecek kandungan protein yang ada dalam tubuh kita, kemudian juga mengecek kira-kira di urin kita itu terdapat bakteri atau kristal-kristal mungkin penyebab kencing batu, itu bisa jadi. Makanya di sana dicek urin kita. Kemudian bisa juga melakukan pengecekan untuk narkoba dan juga pengecekan dari segi kehamilan, mungkin bagi calon polwan mereka itu terindikasi sedang hamil atau tidak. Otomatis kalau salah satu dari penyakit yang dicek tersebut terdapat dalam tubuh kita, siap-siap teman nantinya tidak akan melewati atau tidak bisa lulus alias TMS di request yang kedua ya. Nah, tipsnya adalah agar teman-teman bisa berhasil melewati tes urin ini atau request yang kedua ini adalah yang pertama, teman-teman disarankan untuk 1 minggu atau H-3 sebelum melaksanakan request yang kedua ini, teman-teman harus istirahat yang cukup, kemudian perbanyak minum air putih, dan juga tentunya hindari minuman bersoda serta pewarna dan juga pemanis buatan. Karena apa teman-teman? Karena itu mempengaruhi dari kencing kita. Karena semakin keruh kencing kita, otomatis terdapat masalah-masalah atau yang jelas menjadi pertanyaan panitia. Kenapa kencingnya bisa keruh seperti itu ya? Kemudian yang perlu kalian ketahui adalah air kencing atau urin yang bagus itu berwarna jernih atau tidak pekat alias butak ya. Kemudian tips yang kedua adalah teman-teman pada saat kita melakukan buang air kencing waktu nantinya akan dites oleh panitia, itu kan nantinya kita akan dikasih botol kecil ya untuk menaruh air kencing kita atau urin kita. Yang diambil itu teman-teman yang tengahnya saja, jangan urin yang pertama, karena biasanya urin yang awal atau yang pertama itu masih banyak bakteri, kemudian
kristal serta warna air kencing kita itu agak sedikit pekat atau kuning. Makanya pas teman-teman nanti ditaruh di wadah kecil atau botol urinnya, itu kalau bisa dikencingkan terlebih dahulu sedikit ya, baru nanti sisanya ditaruh di botol untuk pengecekan urin oleh panitia tersebut ya. Itu dia. Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan darah. Jadi teman-teman nanti akan diambil darahnya oleh panitia menggunakan jarum suntik ataupun alat infus ya. Nanti akan dicek tuh kira-kira darah kita tuh bermasalah atau tidak. Di sana tujuannya adalah untuk mengetahui volume darah kita, kemudian mengetahui kondisi sel darah merah kita itu seperti apa, sel darah putih juga yang terdapat dalam tubuh para casis tersebut. Kemudian juga tujuan lain untuk pengambilan darah ini teman-teman itu untuk mengetahui kira-kira tuh dalam darah kita atau diri kita tuh ada penyakit atau tidak. Karena biasanya kalau kita ada penyakit yang serius, itu bisa terdeteksi dari darah kita ya. Kemudian selain itu juga teman-teman itu untuk mengetahui kadar gula atau kolesterol. Jadi kadar gula kita tuh normal atau enggak, dan tentunya mempunyai penyakit kolesterol atau enggak. Selain itu juga teman-teman untuk mengetahui adanya infeksi darah atau tidak tuh, misalkan darah kita ada infeksi, nanti ketahuan dari pengecekan darah sampel yang diambil dari para casis tersebut. Kemudian juga untuk mengecek hepatitis dan juga HIV/AIDS dan masih banyak lagi tentunya yang bisa diketahui dari darah kita ya. Selain pengecekan pemeriksaan darah, yang ketiga teman-teman setelah melakukan pengecekan darah nanti kita akan diarahkan untuk melakukan pengecekan EKG. Apa itu EKG? EKG itu adalah untuk mengetahui kondisi jantung. Nanti teman-teman akan dipasang alat seperti penjepit gitu di bagian dada, kemudian di tangan, dan juga di kaki kalau nggak salah. Jadi di sana panitia akan mengetahui ini kira-kira kondisi jantung kita itu seperti apa melalui detak jantungnya. Kemudian untuk mengecek apakah kita itu ada riwayat sakit jantung atau tidak melalui pengecekan tes EKG tersebut ya. Nah, caranya teman-teman agar kondisi jantung kita bisa detak jantungnya normal, itu ada tipsnya juga. Jadi pada saat pengecekan teman-teman harus mempunyai apa ya? Sifat percaya diri, tidak boleh gugup, tentunya harus tenang, kemudian fokus, rileks, dan yang terpenting adalah jangan gugup seperti yang saya bilang tadi, karena kalau gugup teman-teman itu tensi kalian bakal naik ya. Selanjutnya kalau bisa teman-teman itu sebelum melakukan tes EKG atau tes Rikes 2, alangkah baiknya teman-teman adalah check up terlebih dahulu. Jadi nanti kalau memang dokter mengetahui kita ada masalah dalam tubuh kita atau pas pengecekan check up EKG ada masalah, teman-teman pasti akan diarahkan oleh dokternya kira-kira apa solusi dari permasalahan kita. Apakah harus minum obat ataukah harus ada minum sesuatu yang tentunya bisa membuat tes Rikes 2 ini lancar dan tanpa ada kendala apapun ya. Kemudian yang terakhir ya, atau yang tes yang keempat teman-teman di Rikes kedua ini adalah pemeriksaan radiologi atau rontigen dan juga USG atau ultrasonografi. Jadi rontigen itu kalau nggak salah bahasa enaknya itu di rongsen lah ya. Nah, di sini teman-teman tujuannya adalah untuk melihat bagian dalam dada kita atau bagian paru-paru dan lain sebagainya. Itu kondisi dalam dada kita itu bagus atau enggak, kondisi jantungnya bagus atau enggak, kondisi paru-parunya oke atau enggak. Jadi buat teman-teman yang perokok berat nih, hati-hati ya. Pasti nanti nilainya akan kurang maksimal. Karena nanti terdapat bercak-bercak atau mungkin paru-paru kita sudah mengalami kerusakan karena memang pencandu rokok ya. Jadi hati-hati teman-teman. Kemudian juga selain itu juga pemeriksaan radiologi ini untuk melihat pembuluh darah kita tuh seperti apa. Dan juga melihat saluran pernafasan kita tuh normal atau enggak dan lain sebagainya, masih banyak di situ dari tujuan untuk pemeriksaan radiologi ya. Itu dia teman-teman mengenai tes Rikes 2 yang nantinya bakal teman-teman hadapi dari panitia. Mudah-mudahan berhasil, lancar, dan mungkin bisa dipakai tips-tips dari saya. Dan mungkin kalau teman-teman yang belum check up sama sekali, mendingan check up. Masih ada kesempatan sebelum teman-teman melaksanakan tes Rikes kedua. Jadi bisa teratasi permasalahan-permasalahan yang ada dalam tubuh kita teman-teman. Jadi pas nanti kalian tes Rikes 2 itu bisa lancar dengan hasil kesehatan yang bagus dan tentunya nilainya maksimal juga ya. Karena tes Rikes 2 ini adalah mendekati tes akhir teman-teman. Jangan sampai nanti pas Rikes kedua gara-gara mungkin kondisi tekanan darahnya kurang bagus atau jantungnya kurang
Oke, karena mungkin teman-teman grogi dan lain sebagainya menjadikan masalah. Makanya jangan sampai teman-teman menyesal sebelum melaksanakan tes Rikes kedua ini ya. Yang tentunya saya berharap mudah-mudahan teman-teman bisa menghadapi tes Rikes kedua ini dengan lancar dan bisa MS semua memenuhi syarat dan nanti bisa melewati serangkaian tes penerimaan Polri sampai akhir dan tanpa ada kendala apapun ya. Semoga berhasil teman-teman yang masih bingung dengan penjelasan video saya ini. Nanti teman-teman bisa langsung mengajukan pertanyaan di kolom komentar saya, nanti pasti akan jawab satu persatu. Karena di video ini saya menjelaskan hanya secara singkat saja, karena kalau terlalu panjang nanti teman-teman bingung dan tentunya bosen ya. Tapi yang jelas yang terpenting adalah teman-teman harus menyaksikan video ini sampai habis agar teman-teman tidak ketinggalan atau tidak salah tafsir dengan penjelasan video saya. Karena kebanyakan teman-teman yang melihat video saya ini tidak sampai habis. Jadi pertanyaan yang diajukan itu sebenarnya sudah ada di penjelasan video saya ya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat teman-teman. Dan kita ketemu lagi di video saya selanjutnya. Saya akan selalu update info-info terbaru tentang penerimaan Polri di tahun 2022. Kita ketemu lagi di video saya selanjutnya. Selamat sore, sampai jumpa.